Saudara, kita lanjutkan membaca buku Tai Chi Chen ya, 54 jurus pedang penyambung rasa. Ya. Kita bicara tentang pendekar pedang menangkap tikus. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan edisi berikutnya ya. Kembali kucing itu melanjutkan, oke, saya hanya seekor kucing dan tikus adalah makananku. Bagaimana sekarang dengan manusia? Nah, ini kita mulai masuk pada manusia dari buat analogi dari kucing dan tikus toh. Izinkanlah saya sekarang berbicara tentang ilmu pedang. Ilmu pedang adalah suatu seni merealisasikan diri pada saat kritis yang menyangkut soal hidup dan mati. Jadi bukan sekedar ilmu untuk bagaimana mengalahkan musuh. Semua ahli pedang harus tahu masalah ini dan melatih kedalaman spirit dan juga kemampuan teknisnya secara bersama-sama. Jika egonya hilang, maka ia bisa mengerti bagaimana hidup dan mati adalah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Dengan demikian, maka keraguan-keraguannya lenyap. Dia tidak menghitung-hitung dulu sebelum berbuat, tenang, dan katanya dia bisa memberikan respon dengan spontan dari saat ke saat. Ya. Sebaliknya, bila pikiran mulai muncul dan karenanya membuat batasan-batasan antara saya dan bukan saya, maka kontradiksi mulai timbul dan ini akan menghalangi jalan alam Tao dan spontanitasnya menjadi tidak dimungkinkan. Ini berarti secara spiritual dia sudah didorong ke arah kematian karena tidak bersinar lagi. Dalam keadaan begini, bagaimana kamu bisa menang bertaruh dengan lawan? Meskipun bila akhirnya kamu menang, hal itu karena serba kebetulan yang disebut lucky blow dalam pertandingan tinju ya, dan bertentangan dengan spirit ahli pedang sejati. Secara alamnya, spirit itu sebenarnya tak berwujud dan tak ada satupun objek bisa berlabuh terus di dalamnya. Bila mana sampai ada sesuatu tempat berlabuh di dalamnya, maka energi psikismu akan ditarik ke sana. Dan bila energi psikis kehilangan keseimbangannya, kegiatan alamiahnya menjadi kejang dan tak bisa mengalir seperti arus. Dalam posisi miring akan terlampau banyak pada satu arah dan di bagian di lain akan kurang. Kalau terlalu banyak akan meluap dan susah dikendalikan. Dan kalau kekurangan tak akan bisa memberi makan dan karenanya akan mengkerut. Dalam kedua hal tak akan mampu memberikan respon terhadap situasi yang terus berubah. Sebaliknya, ini bila berada dalam keadaan tanpa misi, maka dia bisa di tengah mengatasi pertentangan objek dan subjek dan dapat bereaksi spontan. Jadi ini suatu ilmu pedang yang sudah ditangkap pada aspek spiritualnya. Dan kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari ilmu bela diri, itu ya Anda harus tahu ya puncaknya ada di sini. Yaitu tadi dikatakan tidak membunuh, ya toh.
lalu spontan mengalir itu bersama dengan apa alam itu. Ya, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi ya.